Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala mulki waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu dini kulli wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, maha sempurna dan maha segala-galanya, yang sudah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, diantaranya nikmat kesempatan, nikmat keimanan kita, Islam, ihsan, ya, dan juga nikmat kesehatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu, alhamdulillah, syukur kita masih dipertemukan di channel kami, yaitu di Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menginspirasi tambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya robbal alamin. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang sudah memberikan dua, istilahnya itu garis besar dalam rangka capai hidup kebahagiaan di dunia dan di akhirat ini. Dan diantaranya apa yang disarankan, apa yang disampaikan oleh beliau adalah, kata Rasulullah, aku tinggalkan dua perkara kepadamu, yang mana apabila kamu berpegang kepada dua perkara tersebut, niscaya kamu akan selamat selama-lamanya. Mudah-mudahan peninggalan Rasulullah SAW yang berupa Al-Quran dan hadis, yang dimaksudkan untuk pegangan hidup kita capai dunia akhirat bahagia, dapat kita laksanakan sesuai dengan kapasitas ataupun kemampuan kita masing-masing. Amin 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 ya robbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini sebenarnya bukan hanya angan-angan. Hidup ini adalah kenyataan. Kenyataan hidup yang kita alami ini sebenarnya berproses, ya. Bermula dari suatu inspirasi ataupun keinginan ataupun suatu teori-teori yang sudah diatur sedemikian rupa, akhirnya kita ikuti teori-teori tersebut, dan setelah teori-teori tersebut kita ikuti, tibalah kenyataan yang ada. Soal teori tersebut apabila kita ikuti berhasil atau tidaknya, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus yakin bahwa apapun rencana, apapun program, apapun yang sudah kita susun sedemikian rupa, kita rencanakan sedemikian rupa, kita programkan sedemikian rupa, tetapi kalau memang di luar daripada program kenyataan yang ada, kita harus terima dengan lapang dada. Karena itulah hidup, bukan angan-angan tetapi kenyataan. Kita terima kenyataan yang ada pada diri kita ini, dan kita harus yakin. Yakinlah kita bahwa apa yang menjadi kenyataan kita sekarang ini, takdir Allah sekarang ini, adalah terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus menerima nasib perjalanan hidup kita ini, walaupun toh mungkin, ya, di luar daripada rencana yang sudah kita susun sedemikian rupa. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang di dalam Al-Quran berkali-kali dikatakan oleh Allah kita supaya berdoa, ya. Dalam salah satu ayat, ya, di dalam surat Al-Baqarah 186, ya, yang tafsirnya, wahai Rasulullah, apabila orang yang bertanya kepadaku tentang halku, ya,
apabila ada hambamu, ya, apabila ada umatmu, ya, apabila ada sahabatmu, apabila ada orang bertanya, ya, kepadamu tentang halku, kata Allah, katakan bahwa aku itu dekat dan aku perkenankan doa orang yang meminta kepadaku, tetapi hendaklah ia tunduk kepadaku. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya salah satu ayat yang ada di dalam Al-Qur'an itu dikatakan oleh Allah kepada Rasul bahwasanya apabila ada orang yang bertanya kepadaku, kata Allah, ya, pada Allah, ya, disuruh mengatakan bahwa Allah itu dekat, ya, sangat dekat dengan kita, bahkan dengan urat nadi di leher kita lebih dekat daripada Allah. Lebih lanjut Allah katakan, kata Allah, aku perkenankan doa orang yang minta kepadaku, kata Allah, ya, tetapi hendaklah ia sujud ataupun taat ataupun tunduk kepadaku. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya satu ayat ini menggugah kepada kita bahwasanya untuk bisa terrealisasinya suatu rencana ataupun program, ya, kita harus menaati, ya, apa-apa yang sudah digariskan di dalam kitab suci Al-Quran dan apa-apa yang sudah digariskan di dalam kitab hadis, ya. Baik Al-Quran maupun hadis harus kita pahami, kemudian kita coba untuk terapkan, kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Dalam ayat tersebut dikatakan, ya, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaan kita dengan catatan kalau kita ini menaati, ya, apa yang menjadi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keterkaitan dengan hal tersebut, ya, di dalam Al-Hadis diperjelas, ya, penjabaran daripada kitab suci Al-Quran itu diperjelas, karena mungkin penafsiran di dalam kitab suci Al-Quran manusia tidak sanggup untuk menafsirkannya. Akhirnya Rasulullah SAW, ya, di dalam hadisnya menafsirkan apa-apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi tidak ada ceritanya Al-Hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, tidak ada. Seiring sejalan, ya, Al-Hadis itu memperjelas, ya, apa-apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Karena sifatnya masih umum di dalam kitab suci Al-Quran, akhirnya diperjelas secara khusus di dalam hadis. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walau demikian kita tidak boleh berputus asa, karena walaupun sudah direncanakan sedemikian rupa, ya, bisa jadi apa yang kita minta ini di dunia belum terkabulkan. Kalaupun toh memang demikian halnya, insya Allah itu urusannya sama Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jadi kita tetap optimis bahwa insya Allah semua doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting doa tersebut, ya, di batas kewajaran, ya, sebatas kewajaran sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kondisi apapun tidak boleh tidak berdoa, karena hanya orang-orang yang sombonglah yang malas untuk berdoa. Jadi mudah-mudahan kita juga jangan sampai, ya, menjadi orang yang sombong, yang angkuh berjalan di muka bumi ini, jangan sampai. Karena yang istilahnya itu pantas untuk sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia, ya, hendaknya mengikuti Allah, mengikuti Rasul, ya,
dan juga mengikuti pemimpin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya, harapan kita dijauhkan dari sifat-sifat ya sombong, ria, ujub, takabur dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita mudahan memiliki sifat-sifat sebagaimana Rasulullah SAW. Ya. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.